Bobby Jowlong diduga telah melakukan penyerangan terhadap lebih dari 100 orang wanita. Bahkan jumlah pasti dari korbannya tidak diketahui dan dia juga tidak pernah tertangkap. Siapa yang menyangka bahwa penjahat keji ini akhirnya berhasil dikelabui oleh seorang gadis berusia 17 tahun bernama Lisa McVey yang diculik dan ditahan selama 26 jam oleh Bobby Jowlong. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Robert Joseph Long lahir pada tanggal 14 Oktober 1953 yang kemudian akan lebih dikenal dengan nama Bobby Jowlong. Bobby merupakan anak dari Joe dan Louetta Long yang dibesarkan di Miami, Florida. Dari kecil hidupnya Bobby ini tidak mudah karena Bobby lahir dengan menderita sindrom Klinefelter, yaitu kondisi di mana seorang laki-laki dilahirkan dengan kromosom X ekstra. Gejala dari kondisi ini adalah ukuran penis dan testis yang lebih kecil dari biasanya, berkurangnya rambut wajah dan massa otot, serta berkembangnya payudara saat pubertas. Nah, kondisi ini juga dapat meningkatkan resiko kecemasan dan depresi, serta dapat meningkatkan resiko banyak hal lain seperti kelemahan tulang, penyakit paru-paru, dan juga kanker payudara. Selain kondisi kesehatannya yang tidak baik, Bobby juga dibesarkan dalam lingkungan rumah tangga yang buruk. Ibunya baru saja berusia 17 tahun ketika dia melahirkan Bobby, dan saat itu ayahnya berusia 23 tahun. Ketika Bobby berumur 2 tahun, ayahnya pergi meninggalkan keluarganya dan sejak itu Bobby tidak pernah melihat ayahnya lagi. Akhirnya si Bobby dibesarkan oleh ibunya yang bernama Louetta. Tetapi ternyata ibunya ini juga bukanlah seorang ibu yang baik. Louetta suka pergi keluar untuk berpesta dan juga minum-minum. Dan setiap kali dia pergi, Bobby akan dititipkan kepada tetangga, anggota keluarga, dan juga teman-temannya. Pada saat Bobby masih kecil, ibunya mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pramusaji, di mana dia diharuskan untuk mengenakan pakaian yang agak terbuka. Dan kondisi ini sangat dibenci oleh Bobby. Bobby tidak suka melihat ibunya menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka, apalagi ibunya sering sekali membawa pria acak yang ia temui dari bar untuk melakukan one night stand di dalam kamar. Bobby dan ibunya tinggal di sebuah apartemen kecil yang hanya memiliki satu kamar. Jadi Bobby terpaksa untuk selalu pura-pura tidur setiap kali ibunya membawa pria untuk melakukan one night stand di kamar. Bobby juga sering sekali mendapatkan kecelakaan saat dia masih kecil. Ketika Bobby berusia 4 tahun, ibunya mengajak Bobby untuk bermain ke pantai. Pada saat itu, perhatian ibunya teralihkan kepada sekelompok pria, dan di saat itu ibunya sibuk menggoda pria-pria itu. Sampai-sampai Louetta tidak menyadari bahwa anaknya terhantam ombak dan terseret ke laut sampai dia hampir tenggelam. Untungnya sekelompok perenang melihat Bobby dan kemudian berhasil menyelamatkan Bobby dari kejadian itu. Pada saat Bobby berusia 5 tahun, ibunya mendorong Bobby terlalu keras pada saat mereka sedang bermain ayunan. Bobby terlempar ke udara sampai akhirnya wajahnya menghantam sebuah tongkat. Dan meskipun tongkat itu menembus mata Bobby, untungnya Bobby masih tidak kehilangan penglihatannya. Saat berusia 6 tahun, Bobby juga pernah mengalami kecelakaan karena mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, Bobby menderita gegar otak dan cedera kepala yang sangat serius. Setelah itu, Bobby juga jatuh dari seekor kuda poni yang menyebabkan Bobby kembali mengalami cedera kepala yang cukup serius. Beberapa bulan kemudian, Bobby juga terjatuh dari pagar sehingga kepalanya perlu mendapatkan beberapa jahitan. Ketika berusia 7 tahun, Bobby kembali mengalami sebuah kecelakaan yang membuat rahangnya patah dan ia kehilangan beberapa giginya. Selain masa kanak-kanaknya yang begitu buruk, Bobby juga mengalami masa remaja yang tidak kalah buruknya. Ketika dia berusia 12 tahun, sindrom Klinefelter yang dialaminya mulai menunjukkan gejala-gejala perubahan pada tubuh Bobby. Salah satunya adalah payudaranya yang kemudian mulai membesar. Hal ini menyebabkan Bobby mendapatkan intimidasi di sekolahnya. Bobby sampai-sampai tidak mau mengikuti kelas olahraga dan juga tidak mau mengganti pakaian di depan anak-anak laki-laki yang lain. Melihat Bobby diintimidasi, ibunya akhirnya memutuskan untuk membawa Bobby melakukan sebuah operasi untuk pengecilan payudara. Sejak kecil, Bobby terbiasa tidur satu kamar dengan ibunya. Sampai akhirnya Bobby berusia 14 tahun dan Bobby akhirnya memiliki kamarnya sendiri. Namun selama 14 tahun itu, Bobby sudah terbiasa melihat ibunya melakukan hubungan badan dengan pria berbeda setiap harinya. Bobby bertemu dengan Cynthia Barlett ketika dia berusia 14 tahun. Saat itu Cynthia berusia 13 tahun, dan tidak butuh waktu lama mereka akhirnya menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Hubungan Bobby dan Cindy bisa dikatakan bersifat seksual dan juga sangat dewasa di usia mereka yang masih muda.
Pada tahun 1972, Bobby yang saat itu berusia 19 tahun akhirnya putus sekolah dan meninggalkan sekolah menengah tanpa kualifikasi. Pada saat itu, Bobby memutuskan untuk bergabung dengan tentara dan dia ditempatkan di sebuah pangkalan di Florida. Kemudian pada bulan Januari 1974, Bobby dan Cindy memutuskan untuk menikah di usia mereka yang masih sangat muda. Hingga pada suatu hari, Bobby kembali mengalami sebuah kecelakaan tragis. Pada saat itu, Bobby sedang mengendarai sepeda motornya dengan sangat ugal-ugalan, hingga entah dari mana sebuah mobil datang dan menghantam Bobby. Bobby sempat terlempar sampai 100 kaki, sebelum akhirnya ia mendarat dengan kepalanya terlebih dahulu menghantam trotoar. Bobby sempat dilarikan ke rumah sakit dan untungnya ia berhasil selamat dari kecelakaan ini. Kecelakaan ini membuat Bobby mengalami cedera yang sangat serius. Bobby sempat koma selama 3 hari, sebelum ia akhirnya terbangun dan menjadi orang yang berbeda. Menurut Cynthia, setelah Bobby terbangun dari komanya, Bobby mendadak berperilaku sangat aneh. Bobby berubah menjadi orang yang sangat hypersex dan juga sangat temperamental. Bobby jadi sering melakukan kekerasan, baik secara verbal maupun secara fisik kepada Cynthia. Namun Cynthia tetap berharap Bobby akan kembali berubah menjadi orang yang sama seperti yang ia kenal sebelumnya. Cynthia tetap bertahan selama bertahun-tahun, sampai akhirnya mereka berdua memiliki 2 orang anak. Pada musim panas tahun 1980, Bobby yang saat itu berusia 26 tahun memukuli Cynthia hingga akhirnya ia harus dirawat di rumah sakit. Saat itu Cynthia merasa sangat muak dan dia memutuskan untuk melakukan sesuatu kepada Bobby. Setelah Cynthia keluar dari rumah sakit, ia menyelinap ke dalam rumah dan mengambil sebuah senapan. Cynthia kemudian kembali ke kamar tidur dan mengarahkan pistolnya ke arah kepala Bobby. Namun sayangnya otak dan hati Cynthia dipenuhi dengan keraguan, sehingga dia hanya duduk di sana selama berjam-jam sambil menodongkan pistolnya ke arah kepala Bobby. Sampai akhirnya Bobby pun terbangun dan melihat ke arah Cindy yang sedang memegang senapan ke arah kepalanya. Namun reaksi Bobby sangatlah tidak terduga. Bobby malah tertawa dan dengan tenang dia berkata, "Silakan tembak saya yakin kamu tidak punya nyali." Cynthia yang sudah merasa muak dengan semua tingkah Bobby, akhirnya memutuskan untuk pergi dari ruangan itu dan tidak lama kemudian Cynthia pun mengajukan gugatan cerai kepada Bobby. Pada tahun 1981, ketika Bobby berusia 27 tahun, ia memutuskan untuk pindah dari Miami ke Florida dan akhirnya mendapat pekerjaan di sana. Saat itu Bobby sudah tidak memiliki Cynthia sebagai istrinya, namun gairah seksualnya belum juga mereda. Bobby pun terus memikirkan bagaimana caranya agar ia dapat memuaskan hasrat seksualnya itu. Suatu hari akhirnya Bobby mendapatkan sebuah ide. Bobby mencari iklan baris di koran lokal di mana terdapat sejumlah orang yang menjual furniture mereka di sana. Bobby mencari iklan yang dipasang oleh wanita dan dia akan berpura-pura tertarik untuk membeli furniture itu. Kemudian Bobby akan pergi ke rumah wanita ini dan memasuki rumah tersebut dengan berpura-pura melihat apa yang mereka jual. Namun di sana sebenarnya Bobby memeriksa sekeliling rumah itu dan memastikan tidak ada suami atau pacar di sekitarnya. Dan ketika Bobby merasa dia aman, maka dia akan mengeluarkan peralatan untuk melakukan aksi bejatnya. Hal ini terus berlangsung selama 3 tahun dan Bobby tidak pernah tertangkap. Setelah aksi bejatnya terus berlangsung secara mulus selama 3 tahun, Bobby akhirnya mulai merasa bosan. Bobby merasa bahwa menggunakan iklan baris itu terlalu merepotkan dan membutuhkan waktu yang lama. Bobby ingin dirinya bisa memuaskan hasrat seksualnya sekarang juga tanpa harus menunda-nunda. Akhirnya Bobby memutuskan untuk berkendara dengan menggunakan mobilnya ke pusat kota, menuju ke daerah-daerah yang diketahui terdapat banyak pekerja seksual. Pada tanggal 27 Maret 1984, Bobby bertemu dengan Ann Wick yang berusia 20 tahun pada saat itu. Ann Wick merupakan seorang pekerja seksual. Bobby berpura-pura ingin menggunakan jasa dari Ann Wick dan kemudian dia mengundang Ann Wick untuk masuk ke dalam mobilnya. Saat itu entah kenapa rasa benci dia terhadap wanita begitu besar dan membuat amarahnya meluap-luap. Bobby melecehkan wanita itu dan dia menolak untuk membayar. Namun yang lebih parahnya, setelah Bobby berhasil memuaskan nafsunya, Bobby kemudian melingkarkan tangannya ke leher wanita itu dan mulai mencekiknya sampai wanita itu kehilangan kesadaran. Dan ini akan menjadi kasus pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Bobby Jolong. Bobby merasa panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Bobby pun akhirnya memutuskan untuk membuang jasad wanita itu ke sungai terdekat dan kemudian ia pergi secepat mungkin.
Dan yang lebih menyedihkan, jasad dari wanita ini tidak ditemukan dalam waktu yang sangat lama. Pada awalnya Bobby merasa khawatir takut akan ketahuan. Karena ini adalah kasus pembunuhan pertamanya, dia merasa tidak terbiasa dengan hal ini. Bobby terus memeriksa berita, memeriksa koran, dan melihat apakah jasad wanita itu sudah ditemukan atau belum. Namun tidak ada satupun berita mengenai penemuan dari jasad wanita pekerja seksual ini. Bobby pun mulai merasa percaya diri, dan 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 13 Mei 1984, Bobby kembali beraksi untuk mencari korban berikutnya. Saat itu Bobby bertemu dengan seorang perempuan berusia 19 tahun yang bernama Nguyen Thi Long yang berprofesi sebagai seorang penari. Saat itu Nguyen tengah berjalan sendirian menuju ke rumahnya. Bobby yang melihat Nguyen menawarkan tumpangan kepada Nguyen, dan tanpa merasa curiga Nguyen pun masuk ke dalam mobil tersebut. Bobby pun membawa Nguyen ke daerah terpencil di pinggir jalan. Kemudian di sana Bobby lagi-lagi melakukan pelecehan kepada Nguyen, dan kemudian karena merasa tidak puas, Bobby mengeluarkan seutas tali dan mencekik leher Nguyen sampai ia kehilangan nyawanya. Sejak itulah Bobby mulai merasakan kepuasan yang berbeda setelah melakukan pelecehan dan juga pembunuhan terhadap korban-korbannya. Bobby yang masih saja lolos dari semua perbuatan jahatnya, kali ini merasa semakin percaya diri. 2 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 27 Mei 1984, Bobby kembali ke tempat yang sama di mana dia bertemu dengan Nguyen, dan di sana dia bertemu dengan Michelle Denise Sims yang berusia 22 tahun, seorang mantan kontestan dari ajang kecantikan di California, yang karena kesulitan ekonomi akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja seks. Di sana lagi-lagi Bobby berpura-pura untuk menawarkan tumpangan, kemudian dia membawa Michelle ke daerah terpencil, menyuruhnya membuka pakaiannya, lalu melecehkannya dan mencekiknya, kemudian menggorok lehernya dan membuang tubuh Michelle begitu saja. 2 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Juni 1984, Bobby memutuskan untuk kembali melakukan aksinya lagi. Kali ini Bobby bertemu dengan seorang gadis bernama Elizabeth Loudenbeck yang berusia 22 tahun yang bekerja sebagai seorang buruh pabrik. Lagi-lagi Bobby berpura-pura menawarkan tumpangan kepada Elizabeth, dan kemudian dia membawa Elizabeth ke kawasan hutan yang terpencil. Di sana, Bobby melakukan pelecehan terhadap Elizabeth sebanyak 2 kali, sebelum akhirnya Bobby mencekiknya dengan sutas tali, dan kemudian membuang tubuhnya begitu saja di pinggir jalan, sama seperti yang dia lakukan kepada semua korban lainnya. Seluruh korban dari Bobby nantinya akan ditemukan dalam keadaan tangan diikat ke belakang, dalam posisi tengkurap dengan kaki dibentangkan, dan terdapat serabut kain berwarna merah yang diduga berasal dari karpet mobil Bobby. Bobby sempat melakukan cooldown selama 3 bulan, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk beraksi lagi pada tanggal 7 September 1984. Korban berikutnya bernama Vicky Mary Elliott yang berusia 21 tahun yang bekerja sebagai seorang staf hotel. Bobby melecehkan, membunuh, dan membuang jasad Vicky sama seperti korban lainnya. 3 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 1984, Bobby kembali melakukan hal yang sama kepada seorang gadis berusia 18 tahun yang bernama Chanel Devon Williams. Seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 14 Oktober 1984, Bobby kembali melakukan aksi bejatnya kepada seorang perempuan berusia 28 tahun yang bernama Karen Beth Dinsfriend. 2 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 1984, Bobby kembali melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan terhadap seorang wanita berusia 22 tahun yang bernama Kimberly Kyle Hobbs. Bobby saat itu telah membunuh 8 orang wanita, namun hanya 6 diantaranya saja yang ditemukan. Polisi sama sekali tidak menemui petunjuk untuk menangkap siapa pelakunya, dan hal ini membuat Bobby Jolong merasa sangat percaya diri dan merasa tidak terkalahkan. Oleh karena itu, Bobby memutuskan bahwa dia ingin menculik seorang wanita dan membawanya kembali ke rumahnya untuk dijadikan sebagai budak seks. Pada dini hari, tanggal 3 November 1984, Bobby Jolong menculik Lisa McVey yang saat itu baru berusia 17 tahun. Lisa McVey Nolan adalah seorang perempuan yang lahir pada bulan Maret 1967 yang merupakan anak dari seorang pecandu alkohol dan narkoba. Ayahnya telah menghilang dari kehidupannya sejak dini, dan ibunya juga terlalu kecanduan narkoba, sehingga pada usia 2 tahun, Lisa pun ditempatkan di panti asuhan. Lisa sempat berpindah-pindah dari panti asuhan satu ke panti asuhan lain selama sekitar 5 tahun, sebelum akhirnya ia dibawa kembali oleh ibu kandungnya.
Namun ibunya masih saja kecanduan narkoba dan mereka seringkali tidak memiliki uang untuk hidup. Akhirnya pada usia 13 tahun, Lisa dikirim untuk tinggal bersama neneknya yang merupakan ibu dari ibu kandungnya sendiri. Di sana Lisa mendapatkan pelecehan seksual selama bertahun-tahun oleh pacar dari neneknya sendiri, sampai akhirnya Lisa merasa tidak tahan lagi dan dia berniat untuk bundir. Pada malam itulah, pada tanggal 2 November 1984, Lisa McVey bertemu dengan Bobby Jolong. Bobby menculik McVey yang sedang dalam perjalanan ke rumah neneknya sepulang kerja, kemudian matanya ditutup, ditodong senjata, diperkosa dan disiksa selama 26 jam. Di sanalah entah mengapa, niat Lisa untuk bundir akhirnya lenyap. Bobby membawa Lisa ke apartemennya dengan posisi matanya yang tertutup agar dia tidak bisa melihat apapun. Dan di sanalah Bobby melakukan pelecehan seksual berkali-kali kepada Lisa. Ketika itu Lisa sempat meminta izin untuk ke kamar mandi, dan di sanalah Lisa meninggalkan sidik jarinya di mana-mana. Ia menyentuh wastafel, cermin, lemari, toilet, lantai, dinding, dan semua hal yang ada di kamar mandi agar polisi tahu bahwa dia ada di sana. Lisa juga sempat menawarkan diri untuk menjadi pacar rahasia Bobby. Lisa meminta izin untuk membelai wajah Bobby agar dia bisa merasakan fitur wajah Bobby. Di sanalah Lisa menghafal dengan betul bagaimana perawakan Bobby. Dia merasakan hidungnya, telinganya, bibirnya, matanya, alisnya, dan juga kumisnya. Lisa yang sangat pintar kemudian mulai memanipulasi Bobby. Lisa mengaku sebagai anak tunggal dari seorang ayah yang sedang sakit keras. Ayahnya mengalami 22 kali serangan jantung, dan hanya Lisa lah satu-satunya orang yang merawatnya. Lisa pun akhirnya berhasil mendapatkan simpati dari Bobby. Lisa kemudian berusaha untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari si Bobby dengan menanyakan namanya dan alasan mengapa dia melakukan semua ini. Meskipun Bobby tidak memberitahukan namanya kepada Lisa, namun dia mulai mengatakan bahwa dia membenci wanita dan bahwa dia baru saja putus dari suatu hubungan. Bobby mengaku bahwa dia sudah bercerai dan dia melampiaskan semua amarahnya kepada wanita-wanita ini. Lisa akhirnya berhasil mendapatkan simpati Bobby dan membuat Bobby memutuskan untuk membiarkan dia pergi. Bobby menanyakan alamat Lisa, kemudian dia menutup matanya dan mengantarkan Lisa pulang. Dan sesampainya di rumah, Bobby menyuruh Lisa keluar dari mobil. Kemudian, Lisa yang mendengar suara mobil melaju berdiri di tempat yang sama selama 5 menit sebelum akhirnya ia membuka penutup matanya dan kembali ke rumah neneknya. Lisa menceritakan semua hal yang telah dia alami kepada neneknya dan pacar dari neneknya. Namun mereka berdua tidak mempercayainya dan menuduh bahwa Lisa telah berbohong. Lisa akhirnya melaporkan hal ini kepada polisi, namun sayangnya polisi juga menuduh bahwa Lisa telah berbohong. Namun untungnya, karena kegigihan Lisa, dia akhirnya menemukan seorang petugas polisi yang percaya dan mau mendengarkan seluruh ceritanya. Lisa menceritakan detail tentang penculikannya, rute yang mereka ambil, serta rincian mengenai fitur wajah dari pelaku. Setelah melepaskan Lisa, Bobby kembali melakukan aksi bejatnya kepada perempuan-perempuan lain, yaitu Virginia Lee Johnson yang berusia 18 tahun, yang ia lecehkan dan ia bunuh pada tanggal 6 November 1984. Juga seorang perempuan bernama Kim Mary Swan yang berusia 21 tahun, yang ia lecehkan dan ia bunuh pada tanggal 11 November 1984. Berdasarkan seluruh informasi yang didapatkan dari Lisa, polisi akhirnya berhasil menangkap Bobby Jolong di luar bioskop pada tanggal 16 November 1984. Pada tanggal 24 September 1985, Bobby Jolong mengaku bersalah atas 8 pembunuhan dan penculikan serta pemerkosaan terhadap Lisa McVey. Pada bulan Juli 1986, Bobby Jolong akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Pada masa-masa penahanannya, Bobby telah melakukan banyak wawancara dengan televisi dan juga berbagai media. Bobby mengaku tidak merasa bangga dengan apapun yang telah ia lakukan, dan ia juga tidak mengerti mengapa ia melakukan hal tersebut. Dan selain daripada itu, Bobby juga banyak bercerita tentang Lisa. Bobby bercerita tentang betapa istimewanya Lisa dan bahwa Lisa berbeda dari gadis-gadis lain yang telah ia bunuh. Setelah berhasil selamat dari penculikannya, Lisa McVey berjanji untuk mengubah hidupnya. Lisa pun akhirnya pindah ke pusat remaja dan dia mendapatkan pendidikan di sana. Lisa kemudian bergabung dengan akademi kepolisian karena ia merasa ingin melindungi anak-anak. Lisa ingin sekali mencegah kejadian yang menimpanya terjadi kepada anak-anak lain. Lisa pun bergabung dengan polisi dengan mengambil spesialisasi dalam kejahatan seks.
Setelah menunggu selama 30 tahun, Bobby Jolong akhirnya dieksekusi pada tahun 2019. Bobby sempat meminta makanan terakhirnya pada pukul 9.30 pagi, yaitu berupa daging sapi panggang, bacon, kentang goreng, dan juga soda. Dan ia akhirnya dieksekusi pada tanggal 23 Mei 2019 dengan menggunakan suntikan mematikan dan dinyatakan meninggal pada pukul 7 malam. Lisa McVey turut hadir pada hari di mana Bobby dieksekusi, dan di sana Lisa memberikan sebuah pidato. Orang-orang bertanya kepada saya apa yang akan saya katakan kepada Anda jika Anda berdiri di depan saya. Dan inilah jawaban saya. Bobby Jolong, terima kasih. Terima kasih telah memilih saya. Alih-alih menjadi gadis kecil berusia 17 tahun lagi, hidup saya pun berubah selamanya. Dan saya memilih untuk tidak terus menjadi korban. Saya memilih untuk hidup. Dan kemudian Lisa mengakhiri pidatonya dengan memberikan penghormatan kepada korban-korban lainnya. So guys, sekian dulu cerita dari gue hari ini tentang Bobby Jolong. Meskipun pada awalnya gue sempat merasakan sedikit kasihan, karena kondisi kesehatan Bobby yang tidak normal, kecelakaan-kecelakaan yang dialaminya, serta bagaimana cara ibunya mendidik dan membesarkan dia, merubah dia menjadi seorang monster yang sangat kejam. Tapi bagaimanapun tidak ada pembenaran untuk apa yang telah dilakukan oleh Bobby Jolong. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana guys? Jangan lupa tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan cerita ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Komen juga kasus apa yang ingin kalian bahas di video-video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.